Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke ya, bagus kalau baik kan. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas disiapkan dulu kelasnya. Siap. Sebelum kita belajar dimulai, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Agustini Rahayu, Ahsan, Alfiansa Anira, Almas, Angelina Diana, Aufa Putra, Aufa Muhammad, Aisyah Radis, Baby Tatu, Dewo, Fauleti, Faisal Kamal, Farel Ardiansyah, Aulian Azhara, Kendri, Jennifer Olivia, Kayla Surya, Lorenza Meisha Putri, Muhammad Wildan, Muhammad Aryo, Muhammad Arham, Mutia Nur, Nida sakit, Naila, Noni, Putri Oktaviani, Radiala Firdaus, Rahmat Ramadan, Reza Leo, Liva Arwi Anggara, gak masuk ya? Sari Angelina, Sabrina Warga, Syafira Najera, Siva Nur, Siva sakit, Yosef, Zaskia, Marsha Putri. Oke, jadi ada beberapa teman kita yang nggak bisa masuk ya karena sakit. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang ya dari zaman pergerakan nasional. Ya kan, kemarin kita sudah membahas tentang adanya politik etis ya. Masih ingat kalian politik etis ya? Oke. Ada namanya mengenal Trias van der Venter ya. Itu ada 3. Siapa yang masih bisa ingat yang nyebutin Trias van der Venter itu apa? Saya Pak. Ya, Dewo. Edukasi, Ya. transmigrasi sama irigasi. Oke, ada Edukasi, imigrasi. irigasi dan edukasi. Nah, oke, imigrasi, Edukasi, edukasi dan irigasi ya. Irigasi. Oke. Jadi ada 3 ya. Nah, dari 3 program itu yang menjadi bibitnya Jawa Pergerakan Nasional itu yang mana? Jadi ada irigasi, terus ada apa? Imigrasi sama edukasi. Dari 3 itu yang mana menurut kalian yang jadi bibit dari Jawa Pergerakan Nasional? Siapa yang bisa jawab? Wildan. edukasi Pak. Oke, ada edukasi ya. Oke, itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi edukasi itu melahirkan para tokoh-tokoh terpelajar itu ya. Nanti tokoh-tokoh pelajar ini lah yang memperjuangkan Jawa Pergerakan Nasional untuk sebuah identitas bangsa kita. Oke, itu udah panjang lebar kita bahas minggu kemarin ya. Nah, minggu sekarang ini kita membahas sebuah peristiwa yang cukup besar ya, yang sangat besar sebetulnya bagi bangsa kita, yaitu adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi kemarin kita udah sama-sama upacara ya, upacara memperingati
peringatan Sumpah Pemuda. Oke, bicara tentang pemuda sendiri, ya, menurut kalian ya, seberapa besar sih peran pemuda ya, atau pelajar ya dalam membangun bangsa kita sekarang? Menurut kalian besar atau tidak? Besar. Alasannya kenapa dibilang besar? Yang bisa menunjukkannya itu apa? Siapa yang jawab? Oke. Karena pemuda dapat memberikan sebagai harapan sebagai suatu bangsa itu untuk merdeka dan juga mempunyai pikiran yang penting buat ke depan. Oke. Oke, bagus Marsha ya. Oke. Jadi cukup besar ya pengaruh pemuda dalam membangun bangsa kita ini. Kalau dan sejarahnya pasti seperti itu. Oke, dan ini terlihat dari adanya peristiwa bersejarah yang ada di bangsa kita. Nama itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu lahir ketika adanya Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda kedua itu berlangsung ketika tanggal 28 Oktober 1928. Oke, ini sebuah pembelajaran ya. Kita bisa lihat lagi sendiri. Nah ini dia ya, Sumpah Pemuda ya. Jadi kalau kita bicara Sumpah Pemuda, mungkin kalian semua sudah tahu ya. Jadi Sumpah Pemuda itu nanti menghasilkan tiga Sumpah Pemuda seperti itu. Ini sudah pada tahu kan ya Sumpah Pemuda ya. Benar-benar tidak betul ini. Ya. Oke, jadi ini ya ada tiga kalimat ya yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Oke. Bisa kita baca sama-sama nggak bareng-bareng ini? Oke, bisa ya. Pakai suara yang agak keras ya. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. 1. Pertama. Oke, yang kedua, kami yang ketiga, oke, jadi nanti Kongres Pemuda kedua ini melahirkan tiga kalimat. Inilah yang nanti kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, dari sini bisa kalian lihat adanya pembentukan identitas bangsa di sini ya. Jadi sudah bersama-sama menginginkan ada sebuah identitas yang ingin dibangun. Yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, kalau kalian gambar sebelahnya itu nanti ada ini adalah cuplikan ya atau diorama yang ada di Museum Sumpah Pemuda ya. Kalau kalian lihat gambar sebelahnya itu gambar tentang apa sih menurut kalian? Ada seorang yang mainkan biola, itu siapa menurut kalian? Ya, bagi Rudolf Supratman ya. Jadi Kongres Pemuda kedua ini salah satu atau pertama kalinya ya lagu Indonesia Raya itu dimainkan oleh penulisnya W.R. Supratman ya. Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini ya kita berfokus membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi apa sih makna dari Sumpah Pemuda itu ya? Terus apa yang bisa kalian ambil dari peristiwa di sini ya untuk kehidupan kalian sekarang dan bahkan nanti ke depannya seperti itu. Nah, itu yang coba kita bahas. Seperti biasa ya, itu di proses tim kalian sudah saya kasih tugas ya, yang harus kalian kerjakan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita fokusnya ke literasi saja. Oke, jadi saya sudah siapkan kalian bahan bacaan ya. Itu adalah sebuah jurnal yang jurnal dunia. Nanti kalian akan membaca di situ. Kalian mencari tahu ya makna dari Sumpah Pemuda itu apa dari bacaan yang sudah kalian baca. Oke, itu sudah saya siapkan di Microsoft Teams kalian ya. Silakan dibuka. Kalian buka aja dulu ya. Microsoft Teams kalian. Sudah dibuka. Ya, ada di bab 3 ya. Bab 3 Dewan Pengawas Nasional pertemuan kedua di folder pertemuan kedua. Oke. Udah dilihat masing-masing semuanya ya. Nah, di situ nanti ada LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Oke, yang harus nanti kalian kerjakan. Oke, sudah dilihat ya? Sudah ada. Nah, untuk mengerjakannya itu saya mau kalian seperti biasa ya, kerja
3 saudara kelompok. Oke, kelompoknya udah saya buat itu sama, ya. Oke, silakan sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kita diskusi bareng-bareng aja tadi. Buka itunya, LKPD-nya masing-masing. Ya. Sudah ya. Oke, di situ ada kita gambar-gambar ya. Seperti ini ya, kurang lebih ya, ada di LKPD kalian. Ya, di awal itu gambar-gambar apa sih itu tadi yang siapa yang bisa jawab? Ada beberapa, ada 4 gambar ya. Nah, itu menurut kalian permasalahan dari gambar-gambar itu permasalahan apa di situ? Ada yang jawab? Siapa? Nama siapa? Udah dia di rumah dong. Dia. Nama siapa? Nama Naya Astagfirullah. Terus dari gambar-gambar tersebut, yang gambar pertama dan kedua itu adanya kelompok sepatis. Terus yang gambar ketiga dan keempat adanya kelompok-kelompok radikal. Oke, terima kasih ya. Jadi apa sih permasalahan yang muncul ya dari gambar-gambar saya tampilkan di sini ya? Jadi kalau kalian lihat ya, jadi kedua kelompok ini atau macam-macam kelompok yang bermunculan di sini adalah menunjukkan ya adanya potensi disintegrasi bangsa. Disintegrasi itu apa? Adanya perpecahan ya, bahaya perpecahan bangsa kita seperti itu. Pada pertemuan hari ini ya, saya mau kalian sebagai seorang pelajar ya, coba menyelesaikan masalah yang saya berikan di sini. Ya, sebagai seorang pelajar ya, sikap kalian ini apa untuk bisa mencegah permasalahan ini agar tidak menjadi lebih besar lagi. Ya, sikap apa yang harus kalian ambil untuk mengatasi masalah-masalah yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Paham ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau kalian mempelajari dulu ya tentang sebuah makna peristiwa Sumpah Pemuda. Oke? Ya, seperti itu ya. Oke, nantikan ke depan ya. Ya. Nah, untuk memahami peristiwa Sumpah Pemuda di sini ya, untuk pertemuan hari ini seperti tadi saya bilang ya, kita secara literasi saja. Ya, jadi saya sudah menyiapkan sebuah jurnal ya, jurnal ilmiah. Judulnya itu adalah memaknai peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif pendidikan. Begitu ya. Itu jurnalnya sudah saya kasih di MT kalian juga ya, yang dalam bentuk PDF. Oke, nanti itu kalian baca. Nah, sebelum kalian baca itu, ya, saya mau kalian membuat sebuah prediksi dulu. Prediksi itu artinya kalian coba menebak dulu ya. Ya, dari judulnya ini dulu ya. Dari judulnya ini memaknai peristiwa Sumpah Pemuda ini, kalian isikan di LKPD kalian ya. Boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, menurut kalian apa sih isi dari jurnalnya ini dulu? Dari judulnya aja dulu ya. Prediksi kalian itu nanti isinya seperti apa? Ya, memaknai peristiwa Sumpah Pemudanya itu dulu. Oke? Ya, silakan dikerjakan ya. Berdiskusi dulu dengan kelompok temannya. Gak usah lihat Google atau apa-apa dulu ya. Dari apa yang udah kalian pahami aja dulu ya. Memaknai peristiwa Sumpah Pemuda itu menurut kalian nanti isinya itu seperti apa? Oke, paham ya? Oke, paham ini dulu tugas yang pertama. Oke, silakan dikerjakan di LKPD kalian. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti saya tanya jawab. Kerjakan masing-masing, tapi boleh berdiskusi. Jadi LKPD-nya diisi semuanya. Oke, silakan dikerjakan.
mau kasih prediksinya dulu. Siapa? Di dulu. Oke, nama siapa dari kelompok berapa? Oke, silakan. Ya. Ya, ini saya dari kelompok 2. Kelompok 4. Jadi Sumpah Pemuda itu kan merupakan awal dari pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana para pemuda Indonesia pada saat itu tergerak jiwanya untuk membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan kondisi lain para pemuda menyatukan barisan untuk berhasil mencapai kemerdekaan. Oke, itu dari Angelina ya. Jadi prediksi sebelum membaca ini ya. Siapa lagi yang bisa masuk? Dulu ya kelompok ini tadi. Ini namanya siapa? Kelompok berapa? Lagi kemarin dari kelompok 5. Kalau di sini kami dari mana kami baca itu tentang latar belakang dari peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian isi dari Sumpah Pemuda dan makna dari peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, itu dari Noni ya. Satu lagi deh. Ya. Dewo ya. Dewo dibuka dulu Dewo. Namanya Dewa Pamungkas. Referensi kami menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa ini, memperingati tumbuhnya seluruh kebangsaan, menganalisis proses penguatan jati diri bangsa, serta meneladani nilai-nilai perjuangan para pemuda dan pelajar. Oke, terima kasih ya. Ada 3 orang yang sudah memberikan prediksinya ya. Oke, itu bagus menurut dari jawaban kalian ya. Oke, itu simpan dulu ya. Sebelum baca ini lagi ya, saya mau kalian menyaksikan dulu ke depan ya. Jadi kita sekarang ini akan pergi ke Museum Sumpah Pemuda ya. Secara virtual ya. Nah, nanti di sini akan ada gambar-gambar atau diorama yang mengisahkan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Oke. Nah, fungsi kalian di sini, kalian pernah mati dulu gambarnya apa, dioramanya itu apa, terus nanti ada informasinya itu apa. Ya. Nah, itu di LKPD saya kasih tabel ya. Itu kalian isikan saja. Jadi setiap ruangan itu nanti dia ruangan apa namanya, terus informasi yang kalian dapat itu apa di ruangan itu ya. Oke, ya. Nah, kalian amati dulu aja ini. Museum Sumpah Pemuda ini. Oke, perhatian ke depan ya. Oke, sekarang kita ini ya. Oke, ini kita sudah sampai di depan Museum Sumpah Pemuda ya. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Keramat ya. Jalan Keramat Raya, Jakarta. Ya, ini ya. Ada yang udah pernah kesini sebelumnya? Belum. Ya, ini informasi singkat ya tentang Sumpah Pemuda. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta ya. Ini kelihatan informasinya di sini ya. Kelihatan. Oke, sudah ya. Kita coba masuk ya. Oke, ini ruangan yang pertama ya. Silakan dicatat di LKPD kalian. Oke. Ini adalah ruang pertama. Nama ruangannya ada di sini ya. Ruang
pengenalan. Oke, ruang pengenalan. Ruang pengenalan. Jadi ini ruangannya. Nah, di ruangan ini langsung kalian melihat ada diorama ya. Ada diorama ini. Ini namanya diorama ya. Diorama. Oke, ini ada 3 orang yang ada di meja ya. Menurut kalian ini diorama apa ini? Siapa yang bisa kasih gambaran? Menurut kalian mereka sedang melakukan kegiatan apa? Siapa yang bisa? Ya? Diskusi mengenai sebuah umurnya kan belum ada ya. Jadi ini adalah kegiatan para pemuda sedang melakukan diskusinya betul. Oke ya. Nah ini ada patung dari Soekarno ya. Nah ini informasinya ya, silakan dilihat. Ya. Ya, jadi gedung ini dulunya adalah tempat pondok ya, pondok atau apa suasana. Mahasiswa sekolah Sofia, sekolah kedokteran ya. Seperti itu. Oke, ininya ya informasinya. Ini foto-fotonya ya, saya tunjukkan. Silakan diamati. Oke, ini foto-foto zaman dulunya ya. Kalau kalian lihat ini masih pakai bahasa Belanda tadi ya. Tapi namanya sudah keramat. Ini ya. Tiga foto nih. Oke. Sudah ya. Jadi ruangan pertama ini memang ruang pengenalan ya. Jadi hanya ada diorama ini saja di depan. Oke, nah kita masuk ke ruangan yang kedua ya. Yang kedua ini ada informasi yang cukup menarik di sini ya. Kita cari sampingan. Nah ini dia. Ini ruangan yang kedua namanya adalah ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda 1. Ruang organisasi belum Sumpah Pemuda. Jadi kalau kalian lihat nanti ada nama-nama organisasinya di sini ya. Ada Jong Islam, Islamatan Gon, ada Jong Java. Nah kalau kalian lihat di sini yang menjadi tengahnya adalah adanya ini ya, simbol-simbol dari organisasinya. Ya. Kita lihat informasinya ya. Ntar gue kirim di grup. Ini nama ruangannya. Oke, nah dari sini kalian bisa lihat nama-nama organisasi para pemudanya pada waktu itu ya, yang nanti mengikuti Kongres Pemuda kedua terutama. Oke. Jadi ini berdiri setelah Budi Utomo. Nanti ada nama organisasi namanya Jong Java ya. Ada Jong Sumatera Nean Bon, ya, ada pemuda kaum Betawi, Himpunan Indonesia, Jong Islam Intan Bon. Oke ya, ini foto-fotonya seperti ini. Ini Jong Sumatera ya. Jong Java ya. Oke, ini dapat ya informasinya ya. Di ruang kedua ini adalah fokus tentang informasi tentang adanya organisasi pemuda ya, yang pada waktu itu nanti membentuk Sumpah Pemuda ya, dalam Kongres Pemuda, terutama Kongres Pemuda yang kedua. Jadi ini adalah logo-logo dan simbol-simbol mereka seperti ini.
Jadi macam-macam ya simbolnya ya. Oke, ini sudah ya. Oke, seperti ini ya. Ini kita nggak bisa salah sih ya. Oke, dapat ya informasinya yang ini ya. Oke, sudah dicatat. Nah, kita masuk ke ruangan yang ketiga. Ya, ini seharusnya ada suara di sini ya. Cuman speakernya nggak kedengeran. Jadi ini adalah ruang kongres pertama. Di Sumpah Pemuda itu ada dua kongres pertama dan kongres kedua. Ya, jadi ini ruangan pertamanya. Sebetulnya ini ada suara orang pakai bahasa Belanda ya, cuma nggak kedengeran suaranya gitu. Oke, jadi ini ruang yang didedikasikan untuk ruang kongres pemuda yang pertama. Ini ruangan yang ketiga ya. Nah, ini adalah tempat kongres pemuda yang pertama ya. Jadi bangunannya itu berbeda ya, kongres pemuda pertama dengan kedua. Nah, oke, kita masuk ke ruangan berikutnya ya. Ini adalah ruangan utama dari gedung Museum Sumpah Pemuda ini ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya tampilkan di PowerPoint tadi ya. Ini adalah ruang kongres kedua namanya. Jadi di ruangan inilah kongres pemuda kedua itu dilakukan. Ya, jadi di ruangan ini mereka melakukan kongres pemuda kedua ini. Jadi melahirkan Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Jadi kalau kalian lihat diorama tentang apa di sini tadi? Oke, ada W.R. Supratman ini ya, sedang memainkan biola menyanyikan lagu Indonesia. Nah, ini ada replikanya ya, Sumpah Pemudanya kalau misalnya di sini. Oke, kita lihat informasinya ya di sini ya. Ini dia. Di ruang kongres kedua. Oke, sudah ya. Nah, ini dia foto-fotonya ya. Ya, jadi ini replikanya seperti ini. Ya, ini adalah surat undangannya. Surat undangan untuk mengikuti kongres ini. Nah, dari informasi yang kalian dapat itu, kalian buat prediksi tadi ya, kalian tambahkan dengan informasi yang kalian dapatkan di Museum Sumpah Pemuda. Bisa kasih prediksinya dulu. Namanya siapa, kelompok berapa? Dari awal mula terjadinya Sumpah Pemuda itu dari kongres pertama yang sempat awalnya gagal, jadinya ada kongres kedua yang dilaksanain, yang saat itu tanggal 28 Agustus 1928 yang menjadi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, dari tokoh-tokoh
dari Syaira ya. Oke, bagus. Berikutnya itu udah tepat. Siapa lagi? Ini dulu. Silakan. Nama siapa? Kelompok siapa? Tolong dibuka dulu kelasnya supaya kelihatan. Nama saya Sari Julina dari Gelombang 1. Jadi para pemuda dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu organisasi yang menghasilkan sebuah pemuda yang bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia. Maknanya itu untuk pentingnya bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka peristiwa kedua berkenaan dengan idealisme, cita-cita luhur dan visi pendidikan Indonesia merdeka agar benar-benar menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan beradab. Oke, bagus. Terima kasih Sari ya. Oke, dua dulu ya. Nanti masih ada satu lagi. Oke, prediksi kalian sudah sangat bagus ya. Jadi informasi yang udah kalian lihat dari museum itu sudah bisa kalian tangkap, sudah bisa kalian ramu pemahaman kalian. Nah, berikutnya kita langsung aja ke bacaannya ya. Saya kasih waktu membaca 10 menit ya dari jurnal yang sudah saya berikan ke kalian. Itu jurnalnya sudah ada di Microsoft Teams-nya ya. Sudah ada ya. Kalian tinggal baca. Nah, nanti ada pertanyaan di situ ya. Di AKPD kalian. Setelah kalian baca, kalian isikan pertanyaan itu. Ya, jadi pemahaman yang sudah kalian baca dari jurnal. Oke? Sudah dilihat jurnalnya ya. Oke, silakan saya kasih waktu baca dulu. Silakan dibaca. Udah baca ya, sudah dibaca jurnalnya ya. Oke. Nah, dari informasi yang kalian dapat dari jurnal yang kalian dapat tadi ya, coba kalian jawab pertanyaan yang sudah saya siapkan di AKPD kalian. Oke. Terutama nanti ada permasalahan yang tadi saya sebutkan di depan tadi ya. Nah, kesimpulan kalian itu seperti apa setelah memakai Sumpah Pemuda kita? Oke, siapa kelompok yang bisa jawab pertanyaan itu? Dari Sia, silakan di ini. Siapa kelompok berapa? Saya mungkin asalnya dari kelompok Kakak. Kesimpulan dari kelompok kami, memaknai peristiwa Sumpah Pemuda 1928 penting dan relevan. Jika peristiwa pertama berkenaan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan dan peristiwa kedua berkenaan dengan idealisme, cita-cita luhur Indonesia yang bersatu dan maju adalah harapan bersama. Semua anak bangsa dan harapan itu harus bisa terus dihidupkan dalam garis kolektif. Bangsa melalui salah satunya membangun individu yang meminta tanah air, memiliki sifat patriotisme, menyelesaikan masalah secara bermusyawarah dan berpikiran lebih luas. Oke, bagus ya, itu jawaban dari Mutia ya. Kalau ada lagi yang lain, saya itu jawab. Oke, ini. Namanya siapa? Oke, masuk di. Ya, di ini Oke, Masya, silakan. Oke, Sumpah Pemuda itu kan bakal lebih dinilai penting setelah peristiwa pada zamannya, bukan pada tahun adanya, yaitu di tahun 1928. Hal ini dapat dilihat dari Perhimpunan Indonesia atau PI di negeri Belanda pada tahun 1945 lebih penting dibandingkan dengan peristiwa
pembukaan Sumpah Pemuda itu sendiri pada tahun 1928. Hal ini disebabkan karena PI lebih menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar sebuah negara itu atau Indonesia bisa merdeka dibandingkan dengan Sumpah Pemuda itu yang hanya menjelaskan 3 dasar utama, yaitu tentang tanah air, bangsa, dan juga tentang dari bahasa saja. Nah, sedangkan PI ini menjelaskan tentang gimana sih dasar-dasar Indonesia itu bisa merdeka. Makanya PI ini dinilai lebih penting dibandingkan Sumpah Pemuda itu sendiri. Sedangkan masa sekarang ini Sumpah Pemuda itu dinilai sangat penting. Nah, karena makna Sumpah Pemuda itu baru terjadi pada tahun 1950 atau 1960. Ketika IAI Soekarno mulai menjadikan Sumpah Pemuda ini sebagai alat senjata. Tidak hanya itu juga, Sumpah Pemuda ini dijadikan lebih bermakna karena dalam perkembangannya lebih terjadi substansi, peran, dan memberikan kesempatan yang sama kepada warga Indonesia. Oke, itu jawaban dari Mas ya. Oke, jadi ada yang menarik di sini ya dari jawaban Mas ya. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, jadi intinya ya, jadi Sumpah Pemuda di sini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting ya bagi bangsa Indonesia ya. Jadi apa sih makna Sumpah Pemuda di sini? Dari sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa memaknai pentingnya menjaga toleransi semangat persatuan yang pada waktu itu memang dibentuk oleh para pemuda kita pada waktu itu ya. Mereka berhasil menyingkirkan ego mereka ya, perbedaan mereka akhirnya memutuskan ingin membentuk sebuah identitas bersama yang akhirnya terbentuklah Indonesia. Walaupun tidak perlu kalian garis bawahi di sini ya, setelah apa yang kalian baca dari Jurnal Pikadi ya. Jadi terbentuknya identitas bangsa kita itu tidak terjadi secara instan. Ya. Bukan berarti dengan adanya Sumpah Pemuda identitas bangsa kita langsung terbentuk, tetapi melalui proses yang panjang. Bahkan nanti muncul organisasi politik lain ya. Seperti nanti contohnya ada Perhimpunan Indonesia ya. Bahkan nanti muncul ada PNI ya, Partai Nasional Indonesia ya. Nanti juga akhirnya muncul juga kelompok yang cukup kontroversial ya. Itu adalah Partai Komunis Indonesia, itu juga muncul juga pergerakan nasional. Jadi terbentuknya identitas bangsa itu sangat panjang ya. Tidak instan setelah Sumpah Pemuda itu langsung terbentuk identitas bangsa, tapi melalui proses yang panjang. Oke, paham ya tadi ya? Oke. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya, kalian akan membahas tentang organisasi yang muncul pada zaman pergerakan nasional. Ya. Jadi kalian akan belajar tentang tokoh seperti Insinyur Soekarno ya, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara. Nanti kalian belajar juga zaman pergerakan nasional itu dia memiliki periode yang cukup panjang seperti itu. Ya. Jadi proses membentuk identitas bangsa itu melalui proses yang cukup panjang, tidak instan setelah adanya Sumpah Pemuda. Oke, sampai sini paham ya? Dan saya sampai sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri saja ya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.